keselamatan itu tidak melakukan perjamuan kudus ya? Loh, kok bisa? Karena Jenderal William Booth, pendiri kita, tidak mau para pecandu alkohol yang sudah bertobat kembali kepada kebiasaan buruk para pemabuk. Bala keselamatan itu melakukan baptis atau tabis sih? Terus bedanya apa? Kalau baptis merupakan tanda pertobatan kita yang berarti kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama dan juga bisa menjadi prajurit yang benar-benar mentaati firman Allah. Kalau petabisan itu merujuk kepada pelantikan ketika sudah bertobat, kita bisa dilantik dan direkrut menjadi prajurit bala keselamatan yang ditunjuk oleh Tafsir. Jadi, kenapa sih harus ada bendera dan apa saja arti-artinya? Oke, jadi bendera sebagai lambang tanda penerimaan seorang prajurit. Ada 3 warna dalam bendera kita. Yang pertama merah melambangkan darah Kristus, biru melambangkan kesucian Allah, dan yang terakhir kuning melambangkan api Roh Kudus. Kok bala keselamatan pakai pola militer? Menarik nih. Ya, selayaknya militer, gereja kita menempatkan kekuatan sentralnya di kantor-kantor pusat teritorial. Semua korps dipimpin oleh opsir, distrik dipimpin oleh opsir distrik, dan yang paling tinggi itu di kantor pusat atau teritori yang dipimpin sama komandan teritorial. Nah, setelah tahu kenapa Bala Keselamatan menggunakan pola militer, Bala Keselamatan satu-satunya gereja yang menggunakan pangkat loh. Jadi kamu sudah tahu belum pangkat-pangkatnya apa aja? Oke, jadi kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Jadi pangkat pertama dalam Bala Keselamatan yaitu prajurit. Jadi ketika prajurit telah dipanggil, dia akan melalui proses yaitu kandidat lalu menjadi kadet. Nah, langkah-langkah selanjutnya yaitu menjadi letnan, kemudian menjadi kapten, mayor, letnan kolonel, komisioner, kepala staf, dan yang terakhir adalah pimpinan jenderal. Kok bala keselamatan pakai kemeja putih sih? Kayak angkatan laut aja. Jadi gini, kan sesuai dengan namanya, Salvation Army. Kita tentara keselamatan. Nah, kenapa sih harus pakai kemeja putih atau kita sebut uniform? Karena uniform itu sebagai kesaksian kita dan suatu keunikan yang nggak dipunyai sama gereja-gereja lain. Dan sebagai suatu contoh keseragaman biar nggak ada yang nama jenjang sosial tuh di gereja.
should gain an interest in the Savior.